sahabat Nusaka semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Nusaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi kepada para sahabat semuanya. Kemungkinan sebagian dari para sahabat sudah tahu, tapi bisa jadi juga ada yang belum tahu. Pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai undang-undang anti deforestasi dari Uni Eropa. Apa arti dari deforestasi itu? Adalah mengenai penebangan hutan secara besar-besaran, atau kata lainnya adalah penggundulan hutan yang seperti terjadi di Indonesia sekarang itu, dari karet pengalihan ke sawit. Jadi terjadi penebangan besar-besaran terhadap pohon karet, pengalihan ke tanaman sawit. Nah, ini akan kita bahas. Sebenarnya untuk undang-undang ini sudah mulai berlaku di tahun 2023. Itu tepatnya tanggal 16 Mei 2023. Tapi ini belum berlaku secara penuh. Dan sebenarnya berlaku secara penuh pada tanggal 30 Desember 2024. Tetapi ini ada perlawanan ya. Ada protes dari 17 negara memohon atau meminta kepada Uni Eropa mungkin untuk menunda. Dan ini ditunda. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu 30 Juni 2025. Dan untuk perusahaan yang mikro, yang menengah ke bawah, itu tanggal 30 Juni 2026. Jadi, apa sih komunitas yang terancam? Ada 7 sebenarnya. Tapi yang saya bahas di sini hanya 2. Karena channel kita ini adalah sawit dan karet ya. 2 diantaranya adalah sawit dan karet. Berarti sawit adalah CPO dan termasuk sir ya dari karet. Dan yang lainnya ada kopi, kedelai, kayu, terus ada lagi kakao termasuk daging. Jadi ada 7 komunitas yang terancam jika undang-undang ini mulai berlaku. Jadi seperti apa undang-undang anti deforestasi ini dari Uni Eropa ini? Karena Eropa yang di sini adalah mereka ingin memastikan bahwa semua komunitas yang dikirim ke Eropa ini benar-benar terbebas dari pengundulan hutan atau pengrusakan hutan. Karena apa? Karena mereka sudah mempertimbangkan tentang masalah suhu sekarang ini. Pemanasan global. Kita lihat saja sekarang teman-teman ya. Ini suhunya begitu panas, tidak seperti dulu ya. Kita lihat daerah-daerah yang dingin saja. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Ini yang terjadi pemanasan global. Dan di kutub ya, itu pencairan es, sehingga boleh katakan makhluk-makhluk yang berada di sana pada mati karena ada terjadi pencairan es tersebut, yang mereka sebenarnya hidup di daerah yang dingin, tetapi ketika ada pencairan es tersebut mereka mengalami kematian, kan begitu. Nah, inilah yang mereka mengantisipasi, termasuk kita lihat juga sekarang flora dan fauna ada terjadi perusakan ya, mengancam kehidupan dan flora dan fauna. Ini yang harus diantisipasi. Dan juga ya teman-teman ya, selain flora dan fauna tersebut, nah, terjadinya deforestasi ini adalah itu juga mengancam masalah itu terjadinya emisi karbon. Jadi inilah yang mereka memastikan itu, dan mereka tidak mau produk-produk mereka itu adalah hasil dari ilegal karena pengundulan hutan secara besar-besaran yang bisa mengancam kehidupan flora dan fauna termasuk kita manusia. Karena apa? Kalau hutan zaman dulu yang begitu masih banyak, itu adalah paru-paru dunia, yaitu memproduksi oksigen. Dengan gundulnya hutan itu berarti kita lihat sekarang emisi karbon termasuk dari kendaraan, sepeda motor, mobil, industri, semuanya ini akan memicu emisi karbon besar, sehingga untuk menyaring udara ini dari karbon dioksida menjadi oksigen ya, O2 itu sudah mulai minimal, dan ini juga bisa mengancam kehidupan manusia. Maka itu dipastikan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sebagai petani karet, sekarang coba hentikanlah untuk penebangan karet tersebut, karena dari Uni Eropa ini meminta negara Indonesia atau negara lain penghasil 7 komunitas ini untuk memastikan bahwa semua produk yang diekspor ke Uni Eropa itu betul-betul bebas dari pengundulan hutan atau deforestasi ya, atau bukan berasal dari perbuatan ilegal karena penebangan hutan yang besar-besaran tersebut. Nah,
Ini juga mengancam negara kita ya teman-teman ya. Makanya para petani sebaiknya untuk pengundulan hutan sekarang itu, pengalihan dari karet ke sawit itu sebaiknya itu dihentikan. Karena setiap eksportir Indonesia diminta oleh mereka untuk memastikan bahwa pemasok-pemasok ini, ya termasuk dari para petani ini, mereka bukan melanggar aturan yang telah digariskan oleh Uni Eropa tersebut, yaitu dengan pengundulan hutan, kemudian dialihkan ke tanaman lainnya. Dan sekarang, misalnya ini berlaku untuk tahun depan 2025 yang untuk perusahaan besar dan 2026 untuk perusahaan yang mikro, maka sudah dipastikan bagi teman-teman yang ada hasilnya untuk dibawa ke perusahaan, itu tidak bisa sebebas dulu dialihkan ke perusahaan lain. Karena pasti setiap perusahaan itu akan mendata. Dan sekarang untuk Uni Eropa, untuk mengetahui pemasok ini, lahannya seperti apa, itu bukan hal yang sulit. Karena sekarang ada namanya Google Earth, ya, yaitu bisa menggunakan satelit untuk melihat, apalagi mungkin kalau perusahaan itu mendata titik koordinat Anda setiap lahannya itu. Dan ini memang harus diserahkan berupa sertifikat, misalnya ya, harus bersertifikat dan dikirim ke Uni Eropa, sudah dipastikan mereka bisa melacak di mana lahan Anda, apakah itu komoditas yang dikirim kepada mereka itu berasal dari hasil pengurusan hutan. Makanya berhati-hatilah teman-teman semuanya, bersiap-siaplah kalau undang-undang ini berlaku, maka semua petani karet ya, termasuk petani sawit, ada tambah dari 5 komunitas lainnya, itu harus bersiap-siap untuk menghadapi perubahan seperti itu. Nah, ketika itu berubah, memang Indonesia dikatakan akan dirugikan sebanyak 5,15 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan ke rupiah, itu adalah sekitar 77 triliun. Lebih kurang 77 triliun. Luar biasa kan? Itu besar sekali kan? Nah, itu dampak dari itu. Tapi yakinlah teman-teman bahwa selain dampak untuk Indonesia, itu juga berdampak buat Eropa. Karena apa? Kalau misalnya ini diberlakukan, Eropa juga akan kesulitan untuk 7 komunitas ini. Karena ya kalau kita lihat sekarang, Eropa harus memilih negara-negara yang legal, yang tidak ada kontribusi terhadap perusahaan lingkungan. Baru komunitasnya itu bisa mereka terima. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman direnungkan, dicamkan, bagaimana jalan terbaiknya, mungkin itu teman-teman yang lebih tahu. Karena teman-teman pemilik lahan, dan teman-teman nanti ketika itu berlaku, pasti nanti pabrik ya atau eksportir pasti akan menghubungi Anda sebagai pemasok bahan baku, karena sudah diminta oleh Uni Eropa. Untuk setiap negara tentu akan dikembalikan kepada setiap eksportir atau pabrik untuk memastikan bahwa setiap pemasok yang masuk ke industrinya bukan berasal dari hasil pengundulan hutan atau perbuatan yang ilegal. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Dan ini ya informasi dari saya. Kita lihat nanti perkembangannya ke depan seperti apa. Terima kasih dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia.